Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-25. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dada Temunggul serasa telah mendidih sampai ke kepalanya, tetapi ia masih sadar bahwa yang dihadapinya kali ini adalah Ratri, dan karena itulah maka ia menjadi gemetar menahan luapan perasaannya. Tetapi ia tidak segera menjawab ketika Ratri yang sedang tersinggung itu mendesaknya. Coba katakan, apakah sebabnya? Maka aku harus pergi dan Bramanti harus tinggal. Kenapa? Temunggul yang berdiri gemetar itu tidak menyahut. Kenapa Temunggul? Desak Ratri. Bramanti yang berdiri termangu-mangu sambil menjinjing bakul itu pun menjadi berdebar-debar pula. Dan tiba-tiba saja, sama sekali di luar dugaan Temunggul, Bramanti menjawab, "Temunggul telah pernah minta janjiku, Ratri, bahwa aku tidak akan lagi terlampau dekat dengan kau." Heh? Kini wajah Ratri pun menjadi merah padam, namun justru mulutnya lah yang terkunci. Bramanti terkejut sendiri mendengar kata-katanya, bahkan sejenak ia terpaku kebingungan di tempatnya. Sekilas teringat olehnya pernyataan-pernyataan Ratri tentang Panggiring, dan ia merasa tidak senang mendengarnya. Dan kini ia sadar, Temunggul akan merasakan ketidaksenangan yang demikian, jauh lebih parah lagi daripadanya. Justru karena Temunggul merasa anak muda yang paling terkemuka di kademangannya itu. Ternyata pula kemudian, akibat dari kata-katanya itu, wajah Temunggul menjadi seakan-akan terbakar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Bramanti akan mengatakannya justru di hadapan Ratri sendiri. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi Temunggul. Dipandanginya wajah Bramanti dengan tajamnya, kemudian ditatapnya pula wajah Ratri yang tegang. Terdengar anak muda itu kemudian menggeram. "Bramanti berkata sebenarnya, Ratri. Aku memang pernah berkata demikian kepadanya. Kenapa orang yang tidak aku kenal tabiat dan kebiasaannya? Kalau ia tidak lebih baik dari ayahnya, maka ia adalah seorang laki-laki yang berbahaya bagi gadis-gadis. Itulah sebabnya aku pernah mengatakan supaya ia tidak menerkam gadis-gadis yang lengah seperti kau saat ini." "Temunggul!" Terdengar suara Bramanti tertahan. Selama ini ia telah menahan dirinya dan berusaha untuk menghindari setiap persoalan yang dapat timbul dengan anak-anak muda Candisari. Tetapi ketika Temunggul menyinggung nama ayahnya,
maka terasa dadanya bergetar. Meskipun demikian, ia masih berusaha menahan dirinya. Katanya selanjutnya, "Mungkin ayahku bukan seorang yang baik, tetapi itu sudah terlampau. Dan ayahku tidak lebih dari seorang penjudi, bukan seorang yang berhati serigala seperti yang kau katakan. Mungkin ayahku sering menipu dan berbuat curang di lingkaran judi, apalagi ketika kami telah jatuh miskin. Tetapi hanya itu, dan aku sudah mengatakan bahwa aku akan berbuat lain justru untuk membersihkan nama keluargaku." "Bohong!" bentak Temunggul. "Seperti yang kau lakukan sekarang. Aku telah mengatakan supaya kau tidak membuat onar di Kademangan ini. Kau pun telah berjanji untuk tidak mengganggu gadis-gadis termasuk Ratri. Tetapi kau justru mencari kesempatan dan mencoba membujuknya." Ratri yang mendengarkan percakapan itu seolah-olah membeku di tempatnya. Tetapi sebagai seorang gadis, ia dapat merasakan perasaan Temunggul terhadapnya. Karena itu, maka ia pun segera dapat mengambil kesimpulan bahwa Temunggul menjadi cemburu. Tetapi apa boleh buat, hatinya sama sekali tidak mau disangkutkannya kepada anak-anak muda itu. Betapa Temunggul dikagumi setiap anak-anak muda dan terutama gadis-gadis. Ia memang menganggap bahwa Temunggul adalah seorang yang luar biasa. Hanya itu, tetapi bukan seorang yang berhasil mencekam hatinya. Apalagi kalau dikenangnya bahwa Temunggul memang pernah menyatakan kata hatinya itu kepadanya. Sehingga dengan demikian, Ratri hampir pasti bahwa agaknya Temunggul tidak mau melihat ia bergaul dengan siapapun selain dengan dirinya sendiri. Betapa terasa sakit hati Ratri sebagai seorang gadis, maka saluran yang paling dekat untuk menyatakan perasaannya adalah titik-titik air mata. Demikian pepat hati Ratri menghadapi masalahnya, sehingga ia tidak dapat menahan lagi air matanya yang mengalir, meleleh di pipinya, dan satu-satu jatuh di atas pasir di bawah kakinya. Melihat Ratri menangis, Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada yang rendah, ia berkata, "Sudahlah Ratri, pulanglah. Jangan hiraukan kami. Aku akan berbicara dengan Bramanti." "Kau menghina aku, Temunggul," desis Ratri. "Maafkan aku Ratri. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Karena itu pulanglah. Persoalan ini adalah persoalanku dengan Bramanti." "Tetapi aku adalah orang yang sedang kalian persoalkan," potong Ratri, yang kemudian disambungnya. "Temunggul, kalau didengar orang lain bahwa kalian berselisih karena aku, maka alangkah malunya. Aku akan kehilangan harga diriku. Semua orang akan mencemoohkan aku, seolah-olah aku telah merendahkan diriku dan membuat kalian berebut seperti buah durian yang runtuh." Kedua anak-anak muda itu terdiam. Mereka merasakan sentuhan kata-kata Ratri sebagai seorang gadis. Maka ia tidak akan dapat melepaskan dan melupakan persoalan itu dengan mudah. Setiap tatapan mata orang-orang yang berjalan berpapasan akan terasa seolah-olah mata itu memandangnya dengan tajam, seolah-olah ingin melihat manakah gadis yang telah menjadi sumber persoalan antara anak-anak muda di Kademangan Candisari. Sedang apabila seseorang tidak melihatnya apabila mereka berpapasan di tempat ramai, maka ia merasa bahwa orang itu telah memalingkan wajahnya sambil mencibirkan bibirnya. Bramanti yang masih memegang bakul cucian Ratri itu
kemudian melangkah mendekatinya sambil berkata perlahan-lahan, "Ratri, inilah bakul cucianmu. Memang sebaiknya kau pulang. Aku pun akan pergi tanpa mempersoalkan apa-apa lagi. Perjumpaan yang kebetulan ini agaknya tidak menyenangkan hatimu." Ratri yang masih menangis menerima bakul itu. Kemudian ia berkata terputus-putus, Terserahlah kepada kalian. Apakah kalian akan menista namaku atau tidak? Bramanti tidak menjawab, tetapi ia pun segera melangkah pergi meninggalkan Ratri yang masih sibuk membersihkan air matanya. Sedang Temunggul berdiri mematung di tempatnya. Namun ketika ia melihat Ratri menerima bakulnya dari Bramanti, terasa dadanya bergetar. Tetapi Bramanti sama sekali sudah tidak berpaling lagi. Dilangkahinya parit yang membujur di sebelah tanggul. Kemudian dengan tergesa-gesa, ia berjalan menyelusur pematang kembali ke desanya. Temunggul yang ditinggalkan oleh Bramanti menjadi berdebar-debar. Beberapa langkah ia maju mendekati Ratri sambil berkata, "Maafkan aku, Ratri. Sekarang marilah kita pulang. Aku menyangka bahwa kau telah bergaul terlampau rapat dengan Bramanti. Aku memang tidak senang melihat hal itu, karena aku pernah mendengar cerita tentang ayah Bramanti. Sifat-sifat itulah yang agaknya memberinya peringatan. Percayalah bahwa aku bermaksud baik." Ratri menganggukkan kepalanya. Iya, aku berterima kasih bahwa kau memperhatikan hal itu. Biarlah aku sekarang pulang sendiri. Kita bersama-sama, Ratri. Aku akan pulang sendiri. Apakah kau tidak takut? Aku tinggal berjalan beberapa langkah. Seandainya terjadi sesuatu, maka suara teriakanku akan didengar oleh orang-orang di desa dan mungkin di gubuk-gubuk di sawah itu. Marilah kita pulang bersama-sama. Apakah keberatanmu? Terima kasih, Temunggul. Sebaiknya aku pulang sendiri. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Perasaannya telah mulai dirayapi oleh kecurigaannya atas sikap Ratri itu. Sehingga tiba-tiba saja ia merasa mendapat kesempatan untuk bertanya kepadanya. Apakah Ratri dapat mengerti perasaannya itu? Betapa beratnya. Namun Temunggul itu berkata, "Ratri, aku minta izinmu. Sebaiknya kita pulang bersama-sama. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Ratri, supaya selanjutnya hatiku menjadi tentram. Supaya apabila aku melihat hal-hal serupa ini, dadaku tidak segera terbakar." Ratri segera mengerti maksud Temunggul. Karena itu maka ia menjawab, Jangan kau tanyakan lagi hal itu, Temunggul. Apabila dalam keadaan seperti ini, sudahlah, aku akan pulang sendiri. "Ratri," berkata Temunggul, "sudah terlampau lama aku menahan hati. Kau harus tahu, Ratri, bahwa aku tidak pernah dapat tidur nyenyak. Karena itu, aku minta kau rela memberikan jawabmu atas perasaanku terhadapmu." Aku akan pulang, Temunggul. Potong Ratri sambil melangkah pergi. "Ratri," panggil Temunggul yang mengikutinya. "Jawablah." Ratri tidak segera menjawab, tetapi ia berjalan semakin cepat. Temunggul yang berjalan di belakangnya mendesaknya. "Jawablah, Ratri. Satu patah kata telah cukup bagiku." Tetapi Ratri tidak menyahut. Ia berjalan semakin cepat menyusur tanggul sungai. Temunggul yang berjalan di belakangnya pun menjadi semakin cepat pula. Nafsunya untuk mendengar jawaban Ratri pun menjadi semakin melonjak di dalam dadanya. Karena itu, maka ia selalu mendesaknya.
Ratri, jawablah Ratri. Kalau kau sudah menjawab, maka tidak akan timbul persoalan lagi padaku. Meskipun seandainya aku melihat kau bersama siapapun, hatiku tidak akan lagi cemas, karena aku telah mempunyai pegangan. Itu akan berarti bahwa aku tidak bermaksud melarang kau bergaul dengan siapapun. Namun aku memerlukan jawaban itu. Pertanyaan-pertanyaan Temunggul itu serasa memburu perasaannya, sehingga Ratri pun semakin mempercepat langkahnya. Bahkan kemudian ia berlari-lari kecil di sepanjang tanggul. Di kejauhan, seseorang yang sedang berada di sawah melihat keduanya seakan-akan sedang berkejaran. Tetapi orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian. Hampir setiap orang mengenal Temunggul, dan hampir setiap orang, apalagi anak-anak mudanya, menganggap pergaulan Temunggul dan Ratri telah menjadi semakin erat. Apalagi ayah Ratri sendiri sering mempercakapkan Temunggul dan memujinya sebagai seorang pahlawan yang tidak ada duanya di Kademangan Candisari. Karena itu, orang itu pun tidak mengacuhkannya lagi. Diteruskannya kerjanya, mencangkul sawahnya. Ratri yang merasa selalu dikejar oleh pertanyaan yang tidak dapat segera dijawabnya, berlari semakin kencang, dan Temunggul pun berlari semakin kencang pula. Namun sudah tentu Ratri tidak akan dapat menjauhi anak muda itu, karena ia tidak dapat berlari sekencang Temunggul. Dengan demikian, maka ketakutan dan kecemasan semakin membayanginya, sehingga ia masih berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk berlari semakin cepat. Tetapi sayang, ia adalah seorang gadis. Kain panjangnya yang agak basah ternyata sangat mengganggunya. Maka ketika ia meloncati sebuah lekuk yang menembus tanggul itu, ia tergelincir. Terdengar sebuah jerit yang nyaring memecah udara yang jernih. Suara itu bergema memenuhi jalur sungai di bawahnya. Namun suara itu pun kemudian lenyap ketika Ratri terguling di tebing yang meskipun tidak begitu dalam, tetapi terjal dan keras. Temunggul terkejut, bukan kepala. Sejenak ia berdiri mematung, namun sejenak kemudian dengan tangkasnya ia meloncat turun mengejar Ratri yang terguling itu. Beberapa orang yang sedang berada di sawah ternyata mendengar jerit itu pula. Sejenak mereka meyakinkan pendengarannya, namun sejenak kemudian mereka segera berloncatan berlari menuju ke sumber bunyi itu. Mereka yang segera sampai ke tanggul sungai itu melihat Temunggul sedang menolong Ratri yang lemas. Nafasnya terengah-engah dan wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Beberapa bagian dari tubuhnya menjadi luka-luka, sehingga darahnya pun memerahi pakaiannya. "Kenapa anak ini, Temunggul?" bertanya salah seorang dari antara mereka. "Ia tergelincir dan terguling," jawab Temunggul terbata-bata, namun hatinya menjadi berdebar-debar apabila Ratri menyanggahnya. Namun ia menarik nafas ketika ia mendengar suara Ratri lemah. "Aku tergelincir, Paman." Orang-orang yang ada di sekitarnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang yang melihatnya berlari-lari di tanggul mengerutkan keningnya sambil berdesis kepada diri sendiri. "Anak-anak muda tidak pernah berhati-hati. Itulah salahnya, berkejaran di atas tanggul." Beberapa orang pun kemudian membantu mengangkat Ratri, tetapi Ratri menolaknya. Katanya, "Aku akan berjalan sendiri."
Kau sakit, Ratri? Biarlah kami dukung kau pulang. Tidak, Paman. Orang-orang di desa itu terkejut melihatnya. Aku tidak apa-apa. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Kalau begitu, beristirahatlah dahulu. Ratri pun kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Dicobanya untuk mengatur nafasnya yang terengah-engah. Diusapnya darah yang masih merentul dari lubang-lubangnya. Cucianku. Ratri berdesis. Kenapa dengan cucianmu? Ratri tidak menjawab, tetapi dipandanginya seonggok cucian yang kini justru penuh dengan pasir dan lumpur. Oh, desis seorang yang kemudian memungut cucian itu. Biarlah aku celup lagi cucianmu. Jangan, Paman. Jangan. Ratri mencegahnya. Kenapa? Jangan. Iya, kenapa? Cucian itu. Jangan. Biarlah aku saja yang mencucinya kembali. Biarlah cucian itu berada di situ. Cucian itu adalah cucianku. Tidak pantas Paman mencucinya. Orang itu menarik nafas, tetapi ia tidak memaksanya. Dibiarkannya saja cucian itu teronggok di tempatnya. Setelah beristirahat sejenak, serta memampetkan darah dari luka-lukanya, Ratri mencoba untuk berdiri. Selangkah ia maju dibantu oleh dua orang yang berada sebelah menyebelah. Terima kasih. Aku akan berjalan sendiri. Aku akan mencucinya di rumah saja. Baiklah, sekarang marilah aku antar kalian pulang. Ratri mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya Temunggul yang menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena itu, maka Ratri pun tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Temunggul. Sejenak kemudian maka Ratri pun diantar pulang oleh beberapa orang bersama Temunggul yang membawa bakul cucian Ratri. Kedatangan Ratri telah mengejutkan beberapa orang yang melihatnya, apalagi orang tuanya. Namun mereka pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil mengangkat bahunya setelah beberapa orang mengatakan apa yang terjadi sepengetahuan mereka. Setelah peristiwa itu, kebencian Temunggul kepada Bramanti semakin menjadi-jadi. Ia tidak sekedar benci karena Bramanti adalah anak seorang penjudi besar yang terbunuh dalam suatu lingkungan perjudian, karena telah mencoba berbuat curang dan menipu lawan-lawannya, sehingga perselisihan tidak dapat dihindarkan lagi. Tetapi kebenciannya itu sebenarnya lah lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan cemburunya. Aku akan mencari alasan untuk menangkapnya, katanya di dalam hati. Ia harus diberi sedikit pelajaran agar ia benar-benar menjadi jerah. Dalam pada itu, Bramanti sendiri sangat dipengaruhi oleh peristiwa itu, apalagi apabila terngiang di telinganya pertanyaan-pertanyaan Ratri tentang kakaknya, Panggiring. Gadis itu mengaguminya, katanya di dalam hati. Sambil menghentakkan tangannya, ia bergumam. Ia melihat aku sebagai seorang pengecut, seorang yang tidak dapat disebut jantan. Itulah sebabnya ia menganggapku sebagai kawannya bermain. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ia dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat hatinya terlampau sakit. Perhatiannya kepada Ratri yang tumbuh perlahan-lahan.
justru karena berita tentang Panggiring yang telah sampai ke Kademangan itu. Apalagi Temunggul telah terlanjur menuduhnya dan bahkan diancam dengan segala macam cara agar ia menjauhi Ratri. Bramanti menggigit bibirnya. Ia berdiri dalam kebimbangan. Tidak. Tiba-tiba ia menggeram. Aku tidak boleh menjadi korban yang sama sekali tidak berarti. Kalau Temunggul pada suatu saat kehilangan akal, maka aku tidak akan dapat bersikap seperti kerbau yang paling bodoh. Apalagi aku tidak mempunyai harapan apapun bagi diriku sendiri. Tetapi tiba-tiba wajah Bramanti itu tertunduk. Terngiang pesan gurunya bahwa ia harus berlaku baik. Kalau kau ingin berbakti kepada orang tuamu, Bramanti, maka cucilah nama ayahmu. Kau harus menjadi orang yang berguna bagi Kademanganmu. Mungkin sementara waktu, kau akan terlampau banyak berkorban, terutama perasaan dan harga diri. Tetapi pada suatu ketika, kau akan menjadi orang yang terpandang di Kademanganmu. Hindarkanlah setiap persoalan. Kemudian suara ibunya yang parau. Kenapa kau pelajari ilmu semacam itu? Ayahmu juga mempelajari ilmu semacam itu dahulu. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa terbelenggu oleh pesan gurunya dan pendirian ibunya. Ibunya lebih senang melihat Bramanti sebagai seorang yang jinak dan selalu berada di halaman rumahnya. Setiap kali ia menjadi ngeri apabila teringat olehnya akan kematian suaminya, ayah Bramanti. Justru karena ayah Bramanti memiliki ilmu kanuragan, sehingga ia tidak pernah menghindari pertengkaran. Sebagai seorang anak yang patuh kepada gurunya dan kepada orang tuanya, maka Bramanti masih mencoba menahan hati supaya ia tidak kehilangan pengamatan diri. Maka ia lebih baik selalu berada di rumahnya, di bawah pohon sawu, menganyam wuwu atau berbaring di kandang apabila ia tidak mempunyai pekerjaan yang lain. Namun akhirnya ia menjadi jemu juga untuk selalu berada di dalam lingkungan halaman. Kawannya yang sering datang mengunjunginya adalah Panjang dan kadang-kadang Kitambi. Namun apabila keduanya kemudian pergi, maka Bramanti kembali merasa terpancang oleh kesepian. Satu-satunya kawannya adalah pedang pendek yang disembunyikannya di dalam kandang. Namun pedang itu kemudian harus disimpannya kembali apabila ia berada di kebun atau di halaman. Yang selalu ada di tangannya adalah sebilah parang pemotong kayu atau cangkul atau bahkan sapu lidi. Namun sampai juga saatnya Bramanti tidak dapat bertahan lagi. Ia tidak dapat mencegah lagi keinginannya untuk keluar barang sekejap dari halaman rumahnya. Karena itu, maka ia minta izin kepada ibunya untuk pergi ke sungai mencuci pakaiannya yang kotor. Kenapa tidak kau cuci di rumah saja, Bramanti? Bukankah sumur kita tidak kering? Aku ingin melihat-lihat, Ibu. Sudah agak lama aku tidak keluar rumah. Aku ingin mandi sambil berjemur seperti ketika aku masih kanak-kanak. Tetapi jangan terlampau lama, Bramanti. Dan sebaiknya kau tidak usah pergi ke bendungan. Di sana selalu banyak orang yang akan dapat membuat persoalan. Aku tidak pernah pergi ke bendungan, Ibu. Lebih baik aku mencuci dan mandi di sebelah pedesaan ini. Baik, dan hati-hatilah. Jangan membuat persoalan apapun dengan siapapun.
kau masih belum dapat diterima dengan baik oleh orang Kademangan ini. Ya ibu. Namun peringatan ibunya itu memang membuat Bramanti menjadi ragu-ragu. Apakah tidak lebih baik ia tinggal di rumah, berbaring di kandang atau menganyam keranjang? Sebentar saja, desisnya. Bramanti pun kemudian meninggalkan halaman rumahnya membawa sehelai kain panjang selain yang dipakainya untuk dicuci. Perlahan-lahan ia melangkah, menyusur jalan sempit yang akan sampai ke sudut desa. Kemudian dilangkahinya parit kecil yang membujur sepanjang jalan. Lalu langkahnya terayun di atas pematang yang akan sampai ke tanggul sungai. Sekali-kali Bramanti menarik nafas, sinar matahari pagi yang menjamah punggungnya yang telanjang terasa semakin hangat. Burung bangau yang berdiri dengan sebelah kakinya di sepanjang pematang menghambur berterbangan. Namun kemudian satu persatu mereka hinggap lagi di atas pematang menunggu mangsanya yang meloncat dari rerumputan. Bramanti menebarkan pandangan matanya, menyapu batang-batang padi yang sedang menghijau. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam sambil berdesah. Hasil panen ini setiap kali selalu diambil oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Apabila beberapa orang petani berhasil menabung dan membeli barang-barang berharga, maka mereka akan menjadi sasaran yang menyenangkan. Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah hal ini akan berlangsung terus dan anak-anak muda di Kademangan ini masih tetap tidur? Aku harap Kitambi akan berhasil. Bramanti tertegun ketika ia mendengar derap seekor kuda. Ketika ia berpaling, dilihatnya Panjang berada di atas punggung kudanya, berlari menyusur jalan yang baru saja ditinggalkannya, melintas parit. Bramanti melihat Panjang melambaikan tangannya, dan Bramanti pun mengangkat tangannya pula. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Apakah ada sesuatu yang penting telah terjadi? Panjang tidak terlampau biasa naik kuda di Kademangan sendiri. Karena itu, maka tiba-tiba ia ingin bertemu dengan anak muda itu. Tetapi Panjang tidak berhenti. Ia berjalan terus, meskipun ia masih juga melambai-lambaikan tangannya. Ketika Panjang menjadi semakin jauh, Bramanti pun meneruskan langkahnya, menyusur pematang pergi ke sungai untuk mencuci pakaiannya. Ketika ia menuruni tebing yang tidak terlampau tinggi, kemudian menginjakkan kakinya di atas pasir yang hangat, terasa seolah-olah ia menjadi kanak-kanak kembali. Digusur-gusurnya onggokan pasir tepian dengan kakinya. Kemudian dengan sebuah tarikan nafas yang dalam, ia menjatuhkan dirinya, duduk menjelujur di atas pasir itu. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan ke air yang jernih yang mengalir di antara batu-batuan yang berserakan. Bramanti pun kemudian membuka kainnya, sehingga ia tinggal memakai celana dalamnya yang panjang sampai ke lutut. Kemudian kain yang baru saja dipakainya itu pun dicelupkannya ke dalam air, dan kemudian dicucinya dengan lerak. Sedang kainnya yang lain diletakkannya di atas pasir yang kering. Sejenak Bramanti berendam di dalam air beserta sisa pakaiannya. Sambil mencuci kain panjangnya, ia mandi. Alangkah segarnya. Seolah-olah semua perasaan lelah dan letih hilang hanyut bersama arus sungai yang bening itu. Namun tiba-tiba saja Bramanti itu terperanjat
Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya dua orang berdiri di atas tanggul sambil bertolak pinggang. Salah seorang dari mereka adalah Temunggul. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.